Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Iril di channel Reviens TV. Teman-teman, kali ini saya akan ngobrol bareng sama teman saya yang lagi kuliah S3 di Austria. Nah, kira-kira gimana ya dia mendapatkan beasiswa di Austria ini? Halo, jangan lupa ya subscribe channel Reviens TV. Jangan lupa subscribe channel Reviens TV. Emang itu beasiswanya nggak full? Biasanya kan kadang dulu-dulu gue lihat ada beasiswa yang sekeluarga bisa diangkut semua gitu. Oke, alhamdulillah beasiswa IASP ini termasuk beasiswa yang murah hati, Cot. Sebenarnya ini full, tapi sefull-fullnya tetap ada aturan. Gitu. Jadi baru boleh bawa keluarga itu setelah memasuki tahun kedua. Gitu. 2 tahun. Sedangkan lu pendidik situ berapa tahun? Bukan setelah memasuki sih, pas tahun kedua. Jadi di tahun kedua itu baru boleh bawa keluarga dan mendapatkan beasiswa tambahan. Itu dari peraturan beasiswanya ya. Jadi tahun pertama mungkin sebagai yang dapat beasiswa suruh fokus dulu kuliahnya lah mungkin begitu. Tapi sebetulnya kalau kita punya uang dan punya uang banyak, bisa juga dari tahun pertama kita bawa gitu. Cuman ya tabungan kita harus gede, kemudian bisa menunjukkan kita mampu membiayai keluarga kita selama 1 tahun ke depan tanpa tambahan beasiswa. Itu bisa-bisa aja gitu. Ya kita tahu lah di sini hidup di sini bukan sebenarnya nggak bikin ribet juga nggak, tapi bagus. Jadi kita bawa orang berapa, kita harus punya duit berapa itu sudah ditentukan. Nah ini nih saya punya highlight nih, maksudnya gambaran umum nih selama 4 tahun itu. Ini nanti teman-teman bisa baca di blog saya. Ada 6 negara sasaran. Kemudian belajar bahasa Inggris ternyata saya 5 kali. Iya. Tes bahasa Inggris itu yang 4 kali. Melamar beasiswa 9 kali, Cot. Buset, 9 kali. Gila lah. Gitu. Dari 9 kali itu yang 3 kalinya termasuk yang AS itu. Ya nggak pernah dipanggil lah gitu. Nah, dapat wawancara, dipanggil wawancara 3 beasiswa. Tuh. Nah, dari 3 ini ya alhamdulillah masuk kelas 1. Nah, selama 4 tahun itu saya sudah ngirim email ke profesor untuk saya minta dia jadi supervisor gitu kan. Kalau kalau S3 kan harus ada supervisornya dulu. Itu sebanyak 63 email. Gitu. Ya, perjuangan Udah banget. sampai kembang tuh ngimelin profesor. Itu 63 ya, belum nanti balas-balesinya, bujuk-bujuknya, meyakinkannya dan lain sebagainya. Itu profesornya profesor yang di kampus lu ngajar atau profesor yang lu kenal? Biasanya gitu. Itu profesor kampus tujuan untuk kuliah. Oh, Gitu. berarti benar-benar Jadi nggak kenal ya? nggak kenal, cuman ya nanti kalau orang yang sebagai dosen atau yang kuliah S2 udah tahu lah gitu. Kita bisa mengenalnya dari publikasinya, kita bisa mengenal dari website dan lain sebagainya. Kalau riset interestnya sama, kita bisa nginal ke dia. Jadi emang benar-benar cuma kenal secara ini ya, apa namanya, bacaan, literasinya, apa namanya, karyanya dia gitu ya, bukan secara personal itu-itunya ya. Bisa juga begitu kalau misalkan kita pernah ngikutin international conference. Nah, nanti pembicaranya dari luar negeri, kemudian kita dalam tanda kutip speak lah ke dia gitu kan. PDKT gitu ya. Nah, kemudian dari situ mulai terjalin komunikasi. Saya juga pernah juga kayak gitu dan berhasil, cuman saya nggak dapat beasiswanya. Tapi ada juga kalau kita mau kuliah ke luar negeri, terutama S3 itu kan kita udah nyiapin riset proposal penelitian, kemudian motivation letter dan juga CV. Nah, 3 ini dokumen utama. Nah, dengan 3 dokumen utama ini kita nyari nih kampus lagi. Profesor maksud saya. Beasiswa ya. Profesor di salah satu kampus tertentu, misalkan saya pengen kuliah di
dulu saya pengen banget ke Australia, pengen banget ke Amerika atau ke UK. Nah, saya buka tuh di sana kampus-kampusnya apa aja, kemudian saya intip profesornya siapa aja, yang sesuai dengan riset proposal saya siapa. Nah, dari situlah di kampus itu, di website kampus di luar negeri itu udah lengkap tuh. List nama profesornya, kemudian riset interestnya apa, publikasinya apa aja, emailnya apa, itu udah ada, bisa ditemukan. Dari situ kita ngirim email ke dia, ngirimin riset proposal, motivation letter, CV sebagai bahan pertimbangannya untuk mau nggak jadi supervisor kita. Gitu. Ternyata selain perjuangan nyari bahasa Inggris, juga perjuangan nyari profesor itu sangat kemeng ya. Kemeng banget. Dan pada akhirnya ya banyak faktor luck sebenarnya. Setelah kita usaha terus-menerus, insya Allah nanti alam akan mendukung kita, akan banyak unsur-unsur keberuntungan yang kita dapat. Ya benar. Yang penting terutama kita berusaha dulu, jangan pantang menyerah gitu ya Mas Imam. Iya betul. Bahkan saya itu udah, yang itu tadi saya kan Mas Sodri tadi bilang udah kenal belum? Saya udah kenal seorang profesor dari Amerika ketika saya jadi panitia konferensi internasional di Bali. Iya. Antara UNJ, UT, dan Undiksa waktu itu. Kemudian ya itu tadi saya PDKT dapat, terus komunikasi lebih lanjut sampai saya udah diterima di kampusnya dia di Amerika. Gitu, di University of North Texas. Nah, udah bagus lah komunikasinya. Tapi ternyata tadi saya bilang beasiswanya nggak dapat gitu. Ya sudahlah, mungkin saya tidak ditakdirkan untuk ke Amerika, dan juga usaha saya untuk ke UK dan ke Australia nggak berhasil. Pada akhirnya ada faktor luck yang mengarah ke beasiswa IASP, kemudian dapat supervisornya, dan sekarang berangkat. Gitu. Padahal, iya. kenapa Dad? Ya itu tadi, padahal Austria bukan target utama gitu. Tapi memang jalan Tuhan itu selalu ini ya, tak terduga gitu ya. Maksudnya yang kita pengen kadang nggak tercapai, tapi Allah memberikan jalan lain tapi yang sama gitu, tapi tempatnya aja yang berbeda gitu ya. Yap, betul banget. Dan pada akhirnya kita punya batasan untuk bisa menentukan kemana. Sehingga akhirnya cuma pasrah. Waktu itu saya pasrah. Ini maaf nih, saya jadi yang banyak cerita nih. Iyalah, kan kita pengen. Ya emang saya di sini untuk cerita ya. Iya, saya kan jadi pendengar. Sebenarnya saya tipikal orang yang suka menjadi pendengar, sama kayak lu juga. Tapi karena lu minta gue cerita, ya gue cerita lah. Kita mah teman-teman. Jadi gini, dulu gimana? Saya sempat dilema. Ada 2 kasus yang saya miliki. Yang pertama yang tadi Amerika, University of North Texas, itu saya sudah dapat letter of acceptance-nya. Maksudnya saya udah secara formal diterima di kampus itu. Tapi beasiswanya belum dapat. Belum jelas. Kemudian yang ke Austria ini, kebetulan IASP ini tidak mensyaratkan untuk dapat letter of acceptance yang formal, yang unconditional dari kampus, cukup dari supervisor. Akhirnya saya dapat itu, akhirnya beasiswanya dapat. Tapi LOS formal dari kampusnya belum dapat. Bingung kan? Yang ke Amerika, beasiswa belum ada, tapi sudah diterima di kampus. Yang ke Austria, beasiswanya sudah ada, tapi belum diterima di kampusnya. Terus akhirnya gimana tuh bisa langsung bisa keterima gitu? Masih panjang lagi dong. Ya akhirnya saya berjalan di 2 kaki, karena tidak ada pilihan yang paling bagus. Gitu. Dua-duanya saya urus. Akhirnya, meskipun saya udah dapat beasiswa IASP pada waktu itu, saya masih menghadiri wawancara beasiswa BPPLN yang untuk ke Amerika. Di waktu yang sama, saya ngurus dokumen dan lain sebagainya, kirim ke Austria untuk bisa diterima di kampus Austria. Ya itu tadi, pada akhirnya pasrah, saya nggak bisa mengendalikan, nggak bisa milih yang mana. Gitu. Tapi ternyata
pengumuman BPLN nggak ada nama saya. Ya, pasti udah nggak ke Amerika gitu. Terus mengusahakan yang di Austria selama beberapa bulan, ya alhamdulillah diterima, akhirnya aplikasi saya diterima di kampus ini, akhirnya klop ada beasiswa, kampus sudah diterima, akhirnya bisa berangkat. Lu kan lu itu Austria itu bukan tujuan lu ya, maksudnya tujuan lu kan lebih ke Australia dan Amerika. Ketika lu keterimanya di situ, lu kecewa nggak sih? Apa yang lu rasain? Atau lu mah justru bersyukur bisa keterima di Austria malah? Pertama, jujur memang saya sebetulnya pengennya ke Amerika. Karena memang di situ prodinya sangat spesifik dengan bidang S2 saya, teknologi pendidikan. Departemennya di situ Learning Technologies. Nah, cuman ternyata ini nih pertanyaan bagus, Cot. Ini juga yang nggak bisa saya tulis. Cuman ternyata untuk kuliah ke luar negeri itu pertimbangannya nggak cukup dari departemennya sesuai dengan bidang S2-nya atau bukan. Tapi pertimbangannya banyak, mulai dari yang non-akademik sampai yang akademik. Kalau yang akademik jelas misalkan departemennya, kemudian kampusnya dia ranking berapa, itu kan orang sering lihat ke situ. Di dunia dia katakanlah, oh dia ranking 100, termasuk top 100 di dunia nih, kampusnya bagus, bisa bagus seperti itu. Tuh. Tapi selain itu kan pertimbangan mudah atau enggaknya untuk bawa keluarga, kemudian kenyamanan tempat tinggal, kenyamanan situasi dan kondisi negara tujuan, itu ternyata nggak kalah pentingnya juga. Nah, pada awalnya sesuai jawab pertanyaan lu, gua ngerasa aduh kok nggak jadi ke Amerika ya, padahal di situ kampusnya bagus lah, departemennya bidang S3-nya itu sesuai banget gitu. Tapi lama kesini kok ada satu dua hal mulai bermunculan yang membuat saya bersyukur kenapa saya di Austria gitu. Yang jelas kalau mungkin saya ngejar Amerika, mungkin sekarang saya belum studi S3 gitu. Terus kalau saya jadi ke Amerika, saya akan susah bawa keluarga. Sementara di sini insya Allah lebih gampang untuk bisa bawa keluarga. Di Eropa ya, secara pada umumnya. Kemudian situasi dan kondisi sekarang kita tahu Amerika bagaimana. Iya. Jadi ya Allah, akhirnya ke Austria ya mungkin inilah hikmahnya gitu. Berarti di setiap apa yang kita lakuin terus nggak tercapai, semua di balik itu ada hikmahnya ya. Hikmah yang kita nggak ketahuin tapi justru oh ternyata ini terbaik nih buat kita nih, kayaknya Allah telah merencanakan yang lain buat kita, yang memberikan yang terbaik gitu ya, atas perjuangan kita yang kita kita cari gitu ya. Betul. Terus pada akhirnya semuanya harus disyukuri karena alhamdulillah berkesempatan untuk bisa kuliah ke luar negeri dimanapun berada, itu sudah kesempatan yang sangat luar biasa gitu. Ya. Dan mungkin pesannya kalau kita mau kuliah ke luar negeri itu ada namanya satu lagi, kita harus ngurus letter of recommendation, surat rekomendasi dari profesor atau dari tokoh-tokoh di Indonesia gitu lah. Nah, salah satu yang memberikan surat rekomendasi saya itu, dia bilang dimanapun kamu berada itu tergantung kamu juga. Mau di UK, mau di Australia, mau di Austria, mau di Amerika, karena nanti tergantung pas di luar itu kamu benar-benar belajar beneran atau enggak. Karena secara umum standarnya di luar negeri itu fasilitas sudah bagus. Tinggal bagaimana kamu bisa menggunakan fasilitas itu atau enggak. Katanya sih gitu. Tapi nyatanya emang bener nggak apa yang dibicarakan sama orang itu? Nyatanya sih benar. Jadi secara fasilitas, secara sistem dan lain sebagainya itu memang mendukung untuk orang berkembang. Tergantung pada akhirnya kita pengen bisa memanfaatkan itu semaksimal mungkin atau enggak. Di sini misalkan internet cepat, bisa browsing, kemudian menggunakan fasilitas kampus, database jurnal,
database akademik lah, buku dan lain sebagainya terbuka. Jadi tergantung kita mau rajin membaca atau enggak, pada akhirnya gitu kan. Itu mau di Austria, di Amerika, mau di Australia, dan beberapa negara maju, fasilitasnya udah sama-sama bagus seperti itu. Jadi menyambung sedikit yang tadi, kita boleh idealis pengen ke negara yang mana, tapi pada akhirnya kita juga harus pasrah. Pada akhirnya rezekinya disuruh kuliah di negara apa.